Halo adik-adik, selamat pagi. Walaupun kita nggak the hop, ketemu langsung di gereja, tetapi Coach Sherdy dan guru-guru semua berdoa dan kepengen sih ketemu, tetapi nggak bisa. Jadi ketemunya di video aja ya. Nah, gimana adik-adik hari ini perasaannya senang, gembira, atau takut karena katanya banyak virus corona ya? Nah, anak Tuhan ya takut nggak apa-apa, tapi nggak boleh ketakutan. Nah, adik-adik, Coach di hari ini mau sharing, mau cerita sedikit ya. Jadi adik-adik tahu kan cerita Daud dan Goliat. Nah, jadi udah kita sering nih ngedengar cerita Daud sama Goliat. Nah, Coach mau ngajak adik-adik kalau di rumah punya Alkitab, cari Alkitabnya dulu, terus di mute dulu videonya. Baru kalau Alkitabnya ketemu, kita buka ayat kita. Kita buka 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ke-50. Oke, jadi sekali lagi kalau adik-adik belum punya Alkitab atau belum nemu Alkitabnya bisa di mute dulu videonya baru cari Alkitab. Nah, baru jalanin videonya. Kita buka 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Nah, Koko bacain ya ayat 40 sampai 50. Adik-adik perhatikan sambil baca Alkitabnya. Oke ya. Kemudian ia mengambil tongkat gembalanya dan memilih 5 buah batu yang bulat dari sungai. Lalu dimasukkannya ke dalam kantongnya dengan umban siap di tangannya. Pergilah ia menemui Goliat. Beberapa saat kemudian Goliat yang didahului oleh pembawa perisainya mulai berjalan mendekati Daud. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih muda sekali dan tampan. Kata Goliat kepada Daud, "Untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing?" Lalu Daud dikutukinya demi para dewanya. Lagi pula ia menantang Daud katanya, "Ayo maju, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan." Tetapi Daud menjawab, "Engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku, engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Goliat mulai maju mendekati Daud, lalu dengan cepat berlari ke arah barisan orang Filistin untuk menghadapi dia. Daud merogoh kantongnya, mengambil sebuah batu lalu diumbankannya kepada Goliat. Batu itu menghantam dahi Goliat sehingga pecahlah tengkoraknya dan ia roboh dengan mukanya ke tanah. Ayat ke-50, ayat terakhir. Daud berlari kepada Goliat lalu berdiri di dekatnya. Ia mengambil pedang Goliat dan mencabutnya dari sarungnya, lalu dipenggalnya kepala orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan dan membunuh Goliat hanya dengan umban dan batu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka sudah mati, larilah mereka. Nah, adik-adik kalau kita ngedenger cerita ini, kalau adik-adik tahu bahwa Daud yang kecil melawan Goliat yang besar sekali. Nah, tahu nggak tadi kita ngedengar ceritanya bahwa hanya dengan satu batu dan umban diputar-putar, dilempar sama Daud, tek kena kepala Goliat, Goliatnya mati. Nah, kira-kira menurut adik-adik siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Daud atau yang lain? Nah, ternyata bukan hanya Daud yang mengalahkan Goliat, memang Daud yang melempar batu, tetapi kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menolong Daud supaya memampukan Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, zaman sekarang ini kan kita takut nih sama virus corona, sampai kita nggak boleh keluar rumah, sampai kita harus cuci tangan tiap kali, kita harus makan makanan yang sehat, kita harus tidur yang cukup. Nah, tetapi kita nggak boleh takut sama katanya yang virus corona itu yang di mana-mana udah bikin orang yang
sehat jadi sakit atau bisa sampai meninggal. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh takut. Seperti Daud yang lawan Goliat, kita harus berperang melawan virus corona. Nah, dengan siapa kita berperang? Dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik gak perlu takut karena ada Tuhan yang besar yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan segalanya termasuk sakit ataupun virus ini. Nah, tapi kita juga harus menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang bijak, anak-anak yang gak boleh sembarangan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang pertama kalau mau secara cepat kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu mengalahkan apapun termasuk penyakit, termasuk virus, jadi gak boleh takut. Yang kedua nanti Tuhan yang akan berperang. Jadi adik-adik gak boleh terlalu ketakutan jadinya. Nanti Tuhan yang akan berperang melawan semuanya termasuk penyakit, termasuk melawan virus-virus. Nah, biar Tuhan yang bekerja. Lalu adik-adik yang paling penting harus punya hati yang gembira. Nah, makanya kalau kita takut hati kita nanti sedih, hati kita gak gembira. Nah, yang paling penting untuk melawan segalanya kita harus bersuka cita, harus bergembira, harus ceria. Dan yang juga terakhir paling penting bahwa kita harus tetap jaga diri kita. Nah ya, seperti Daud punya apa tadi? Punya batu, punya umban. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan baik untuk mengalahkan virus bersama dengan Tuhan. Oke, saat pada pagi hari ini cukup sekian Coach Yardi sharingnya. Sampai ketemu minggu depan di video selanjutnya. Jadi kita nggak ibadah ya 2 minggu ini. Kita ketemu hanya di video bersama dengan Coach Yardi ataupun guru-guru yang lain. Selamat pagi, dadah.